Halo semua teman-teman peserta kelas live untuk prakerja digital marketing. Selamat datang di kelas Jumat ini. Sebelum kita mulai, jadi hari ini kita akan ada sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kita bentuknya tanya jawab, pembuka tanya jawab. Kali ini kita akan punya sesuatu yang berbeda karena kita punya tamu untuk sharing pengalamannya di dalam menjalankan bisnis, kemudian dengan bantuan menggunakan digital marketing juga untuk bisnisnya. Nanti kita akan ketemu dengan Monique Natalia, pemilik bisnis fashion dengan label nama bisnis fashionnya adalah Alex Alexa. Kita akan banyak ngobrol sama Monique hari ini. Sebelumnya, saya mau informasikan juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di hari ini, bahwa untuk yang menanyakan mengenai informasi mengenai absen akan dilakukan di akhir kegiatan, akan kita berikan di akhir kegiatan, jadi tidak perlu melakukan absen di kolom chat pada YouTube ini, karena tidak akan terdeteksi oleh kami. Kemudian, jika Bapak atau Ibu punya pertanyaan mengenai platform, sertifikat, dan insentif, bisa ditanyakan ke platform sekolah.mu. Dan selain itu nih sepanjang video ini, sepanjang kelas live ini, kalau ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan di kolom chat, nanti tim kami akan coba membantu untuk menjawab. Kita coba sekarang akan ketemu dulu ya dengan tamu kita di pagi hari ini. Kita akan panggilkan Monique. Halo Monique. Hai Ana. Hai, apa kabar? Baik. Monique, terima kasih banyak. Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih banyak buat waktunya. Kita mau belajar nih hari ini dari Monique, dari bisnis yang udah dijalani juga. Ini ada beberapa pertanyaan yang juga biasanya ada ketika teman-teman prakerja nih banyak yang baru mau mulai bisnis gitu ya. Aku mau tanya-tanya sedikit nih, waktu itu tuh Monique ketika mulai bisnisnya, mulainya gimana sih? Ini kan bisnisnya fashion ya. Kalau bisnis fashion tuh harus ada sekolah khususnya atau gimana? Atau waktu itu tuh mulainya gimana sih, Nick? Oke. Sebenarnya kalau misalnya sekolah fashion, of course ada lah ya sekolah fashion. Ada yang jurusannya fashion design, fashion management, fashion business gitu. Cuma kebetulan aku sih nggak kuliah fashion. Kuliahnya komunikasi dulu, tapi karena line of work waktu itu kebetulan kerja di majalah women's magazine, women's fashion magazine gitu, jadi banyak bersentuhan dengan fashion. Terus juga dulu side jobnya juga jadi fashion stylist kan, jadi memang I was already sort of in the industry gitu, tapi walaupun bukan di sisi fashion design-nya. Dari situ sih ketertarikan dengan dunia fashion, emang suka baju, suka main-main mix and match sendiri, terus juga suka DIY, do it yourself, bikin kayak aksesoris, bikin misalnya modifikasi baju-baju sendiri kayak gitu. Jadi terus kepikiran kenapa nggak coba bikin sesuatu yang sesuai sama yaitu passionku itu. Oke, memang jadi berarti mulainya dari passion itu kemudian nyoba-nyoba dan akhirnya mulai memutuskan untuk mulai bikin bisnisnya gitu ya. Ya. Jadi pas kenapa? Iya betul. Pas mulai itu waktu itu butuh modal apa sih selain uang ya? Tadi kan memang bicaranya soal passion gitu ya, tapi tadi Monique juga bilang bahwa tidak perlu, Monique nggak mengambil sekolah khusus untuk itu, tapi ada nggak sih modal selain uang gitu, misalnya yang kemarin tuh sempat disiapkan gitu sama Monique untuk ketika memulai bisnisnya? Oke. Sebelum mulai bisnisnya aku sempat ambil les sih sebenarnya. Les jahit yang dasar gitu, because I wanted to know like gimana sih kalau misalnya kayak jahit sendiri kayak gitu, belajar bikin pola dasar juga, tapi bukan sekolah fancy gitu kok. Aku les biasa banget, bener-bener les yang deket rumah. Kebetulan waktu itu aku lagi cuti hamil kan, so I had a lot of time, ada cuti hamil 3 bulan, jadi waktu itu sambil les juga gitu. Selain itu juga yang harus disiapin waktu sih, karena udah pasti
kalau kita mau belajar sendiri sesuatu, learning by doing dan segala macam itu kan takes a lot of time ya, dan time is money. Jadi if you choose to do this instead of something else, ya udah harus siapin tuh waktunya. Berarti kan waktu yang kamu udah siapin untuk belajar sesuatu ini nggak bisa dipakai buat mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Jadi emang harus siapin waktu juga sih. Oke, berarti dua hal ya, nyiapin waktu sama juga sebenarnya juga ningkatin skill-nya ya. Jadi kalau misalnya mau masuk udah ada passion, tapi untuk benar-benar bisa ngembangin bisnis dan mulai itu nambahin ilmunya juga gitu ya. Jadi buat nambahin PD dan nambahin pengetahuan juga. Oke. Yes. Ini kan bisnisnya juga udah mulai berjalan gitu ya. Aku mau kalau misalnya Monik mau sharing gitu, di awal-awal tuh kendala terbesarnya apa sih? Karena kan ini juga banyak teman-teman yang baru mau mulai gitu ya. Kalau baru mau mulai kan mungkin juga ada masuk nggak ya gitu, mulai nggak ya gitu. Itu kemarin tuh kendala terbesarnya apa sih? Waktu itu pada saat mulai sebenarnya aku tuh sambil nyambi, sambil ngantor juga. I was working for a multinational company gitu, sambil ngantor juga, jadi mungkin kendalanya bagi waktunya sih, karena kan kerja 9 to 5 ya dulu, jadi gimana caranya bisa bagi waktu supaya tetap bisa ngejalanin bisnisnya. Waktu itu sih pas weekend aja sih. Nah, terus yang paling bikin deg-degan itu pada saat aku memutuskan untuk meninggalkan kerjaan corporate itu untuk full ngurusin bisnis itu sih, yang waktu itu yang bikin deg-degan, bisa nggak ya cash flow-nya kira-kira bisa cukup nggak ya untuk generate income yang ya untuk menggaji orang, untuk menggaji diri sendiri, to keep the business going, kayak gitu. Itu sih yang paling. Tapi apa yang akhirnya, kenapa? Satu lagi apa? Karena I didn't come from like a business background atau kayak ekonomi atau apa. Dulu bego banget akuntansi. Jadi kayak untuk soal keuangan dan yang kayak apa ya, pencatatan apa kayak gitu-gitu deh, pembukuan gitu, itu kendala besar banget sih. Salah satu kendala terbesar tuh karena aku nggak punya background itu, terus paling nggak suka aja ngeliatin angka, jadi ya gitu. Sebenarnya harusnya lebih di ini sih. Kalau punya bisnis nggak bisa cuma bikin-bikin aja kan, you have to figure out gimana caranya bikin itu menghasilkan uang, uangnya muternya gimana, you know, semua apa labanya dan lain-lain. Oke, berarti itu kendala-kendala utama yang sempat dihadapi juga ya di awal-awal gitu ya. Jadi ngebagi waktunya, terus gimana caranya untuk memang meyakinkan bahwa ini perencanaannya bisa nutupin kehidupan sehari-hari juga gitu. Nah, tapi apa sih yang akhirnya membuat iya deh gitu, masuk deh gitu? Apa ya? Bisnisnya. Kebetulan kita waktu itu kita kepilih jadi salah satu top 3 Clio Fashion Awards gitu. Terus di situ kita juga di interview, terus kayak ditanya-tanya kamu rencananya ke depan gimana. Terus kita mulai mikir serius sih di situ. Mulai mikir serius kayak oh ya ini kalau misalnya kita mau jadi sesuatu yang serius kayaknya harus ada yang dikorbanin juga gitu. And then we were also invited to be one of the Indonesia Fashion Forward, Fashion Incubation. Itu juga perlu komitmen waktunya lumayan banyak gitu. Jadi di situ kita juga di challenge juga sih sama mereka, kamu mau invest waktu nggak untuk ini gitu. Kita mau, kalau misalnya kita mau invest waktu di kamu nih untuk menginkubasi kamu supaya bisnis kamu makin maju, we wanna know whether you are invested in it or not gitu kan. Nah di situ pada saat ditanya itu terus kita yang kayak oh iya sih. So dari situ sih kita benar-benar kayak diskusi. Terus ini kan aku usahanya juga sama suami ya. Gitu. Cuma dia lebih kayak silent partner juga sih sekarang. Nah terus akhirnya diputuskan ya udah salah satu berhenti kerja, which was me. Maaf anakku lewat-lewat. Gak apa-apa. Kalau itu berarti di awal-awal nih kan, kalau sekarang kita bicara soal bisnis pakaian atau bisnis fashion itu kan saingannya banyak banget ya. Aku mau ngobrol juga sih soal gimana caranya Monik bisa dapetin target market yang cocok atau sesuai gitu.
Kemarin tuh langkah-langkahnya apa saja untuk sampai bisa nemuin, oh target saya tuh yang ini gitu. Si pembeli bajunya tuh yang ini gitu. Apa ya? Waktu itu sih lebih kayak I'm targeting orang-orang yang aku paling kenal, which is ya teman-teman kantor gue dulu gitu. Jadi apa ya? Kan pada saat kita bikin sesuatu, kita juga harus tahu kan target marketnya siapa, kayak apa karakteristiknya, kayak gitu-gitu kan. Because waktu itu juga aku juga sambil nyambi ngerjainnya, so I was thinking targetnya ya yang deket-deket aja sama lingkunganku, yang something yang I can relate to it myself gitu. So sometimes I consider myself the customer juga. Jadi waktu itu sih berarti targetnya apa, orang kantoran yang kerja di maybe in a creative field atau mungkin marketing atau apa yang mungkin mereka juga perlu outfit yang looks cool tapi juga apa namanya nggak terlalu santai kayak cuma mau pergi main aja tapi agak unik gitu-gitu sih. I try to see it dalam lingkup yang lebih dekat sama aku sendiri sih, jadi supaya bisa lebih gampang untuk relate-nya gitu. Oke, berarti memang target marketnya bisa dicari dari yang kita tahu dulu, karena waktu itu juga Monik mau bikin produknya memang produk-produk untuk mereka gitu ya. Itu sempat diajakin ngobrol gitu nggak sih? Maksudnya untuk gali-gali mereka tuh sukanya apa, biasanya yang dilakukan apa nih? Iya, itu suka ngobrol-ngobrol juga, suka tanya, tapi mostly sih aku pasti trial dengan mencoba baju bikinan sendiri sih, of course. Itu pertama sih menurut gue yang harus lo lakukan adalah kalau lo bikin baju, bajunya lo harus pakai. Baju itu harus lo pakai seharian, lo rasain itu fitnya gimana, udah enak atau enggak, apa namanya, nyaman apa enggak, bisa gerak dengan bebas apa enggak, untuk di mix and match sama baju kamu yang lain gampang nggak gitu. Terus udah gitu next adalah wear it in public, see what people think. Gitu. Kayak misalnya kamu sekarang susah ya karena orang WFH semua. Tapi kalau misalnya dulu atau apa namanya dulu masih ngantor gitu, aku pakai ke kantor, and then I see what people say gitu, ada yang komentar nggak, gitu. Atau kalau ada yang komentar berarti nggak cukup menarik tuh baju, ya kan? Gitu. Atau kadang-kadang aku juga suka nanya, lo suka nggak kayak gini? Maksudnya what kind of things? Biasanya kalau misalnya lo belanja cari baju tuh apa sih yang lo cari? Ya sering nanya-nanya juga sih. Ya, gitu. Berarti bisa lewat ngobrol-ngobrol atau kalau memang produknya bisa dipakai atau di ini bisa langsung kita lihat gitu ya, tes kayak gitu ya. Jadi tiap hari di tes gitu pendapat orang kayak apa gitu. Kalau makanan juga misalnya bisa dibagi ke orang untuk lihat rasanya kayak apa gitu ya. Nah, ini menarik juga karena Monik ini ketika bikin bisnisnya kemudian juga selain apa namanya masuk ke toko gitu ya, juga memutuskan untuk punya online gitu. Nah, kemarin tuh kenapa sih akhirnya masuk ke marketing online gitu, digital marketing? Jadi kenapa pilih channel yang sekarang dipilih? Sekarang ada apa aja sih? Website atau apa gitu? Ada website, Instagram, yang paling ini sih itu ada Facebook juga cuma it's not really active. Jadi yang paling aktif sih Instagram sama website sih mostly. Oke, kebanyakan di website sama Instagram. Kenapa tuh akhirnya memilih untuk menggunakan medium itu gitu untuk marketingnya Monik? Itu dari awal sih emang when we started Instagram tuh juga baru mulai kan ya. Jadi tahun berapa waktu itu masuk Instagramnya? Kenapa? Masuk tahun Instagramnya tahun berapa? We started 2011 kan, the brand. Instagram tuh tahun berapa ya? Kayaknya nggak beda jauh sama itu sih. I need to scroll down to see dulu kapan. Tapi kayaknya di awal-awal lah Instagram pada saat orang dulu juga pakai filternya, masih pakai filter yang Instagram asli tuh. Yang kayak foto-foto jadul. Yang sekarang udah norak kalau dilihat. Itu karena apa ya, that was the most accessible, dan Instagram itu kan visual banget ya, sangat foto based. Kalau jualan fashion juga visual banget, foto banget, walaupun belum banyak ininya, cuma kita itu sesuatu yang kita memang try to apa ya, karena gratis juga kan, nggak ada salahnya coba. Dulu kita juga mulainya bukan punya website, kita punyanya blog dulu yang murah meriah, gratis gitu. Baru kita pada saat
kita udah mulai lebih banyak ada di media, terus udah lebih ini, we were thinking kayaknya it's time to upgrade the blog to a proper website. Berarti memang bisa mulai dari medium-medium yang memang aksesibel untuk kita sebagai pemilik bisnis, dan juga kita bisa ngelihat dari target market kita kira-kira ada di mana gitu ya. Kalau tadi kan memang kita lihat bisnis fashion atau bisnis yang bisa mengandalkan visual itu memang bisa pakai Instagram gitu misalnya, karena kan bisa jadi bentukan portfolio gitu ya bentukannya. Kalau boleh kita belajar juga nih Nick, kan sekarang heavy nih di Instagram ya untuk bisnis fashion atau beauty atau makanan gitu misalnya. Kalau Instagram nih Monique masih pegang sendiri berarti ya? Ngejalanin sendiri? Masih sekarang lagi pegang sendiri. Kemarin-kemarin sebenarnya kayak tahun-tahun lalu gitu sempat ada orang digital juga yang pegang, tapi setelah itu belum dapat gantinya juga sih yang cocok. Jadi for now pegang sendiri lagi. Sendiri. Cuma untuk bikin konten aku kadang juga suka minta bantuan tim juga sih. Oke. Ini ada yang kemarin tuh banyak yang juga pertanyaan adalah kayak sebenarnya ada dua sih. Yang pertama adalah untuk menambah followers tuh gimana caranya? Gimana caranya mengumpulkan mereka, sama gimana caranya untuk mendapatkan order gitu dari digital. Kira-kira bisa di-share nggak soal ini? Untuk nambahin follower sebenarnya itu udah lumayan susah juga sih sekarang. This is what I'm facing juga. Waktu awal-awal mulai itu lumayan cepat naiknya, tapi nggak tahu makin kesini agak susah. Mungkin saingan juga udah semakin banyak ya, dan orang juga nggak mau kayak feed-nya isinya jualan melulu gitu, ya kan? So biasanya sih kita kalau misalnya mau menambah followers, we try to reach out to kayak KOL gitu, influencer misalnya, supaya kan ibaratnya kayak kita bukan advertise di mereka sih, tapi kalau misalnya kerja bareng gitu, kerjasama gitu. Jadi kalau misalnya orang followers dia kan lebih banyak daripada kita ya gitu. Jadi kita hopefully dengan ada kerjasama dengan dia, followersnya lihat apa yang dia pakai, terus suka, terus jadi follow kita. Itu so far yang lumayan work sih itu. Or kita juga pasang Instagram ads sih, tapi aku honestly belum dapat celahnya nih gimana caranya untuk naikin follower. So far what it does is to up our engagement. Jadi itu naikin engagement kita. Kalau kita pasang Instagram ads, tapi kita belum lihat impact-nya ke ke jumlah kenaikannya. Ya, gitu. Kalau untuk sales-nya sendiri, gimana caranya Monique untuk ini sih, untuk ngatur ketika di digital sih? Oke, kalau untuk sales, sekali lagi sih, kalau misalnya, untuk sales sih biasanya udah pasti kita sekarang ngandelin Instagram Ads juga, karena kan sekarang dengan algoritmnya Instagram nggak terlalu banyak yang lihat post kita juga tuh kalau kita post sesuatu. Jadi kayaknya kalau misalnya memang you want more people to view your stuff, sama aja kayak kalau kita punya toko di mall gitu. Kalau misalnya kita punya pajangan nih di mall tapi nggak ada yang lewat, kan percuma ya. Lo mau teriak-teriak kayak apa juga, mau diskon segede apa, nggak akan ada yang beli. Nah ini gimana caranya kita ngedatengin traffic orang ke Instagram kita dulu gitu. Jadi ya salah satunya lewat si pasang Instagram Ads itu. Tapi satu lagi, Instagram Ads itu kalau konten kita juga nggak bagus, itu nggak akan, it's not gonna work gitu. Jadi balik lagi ke konten sih. Secara visual, kontennya juga harus menarik. Aku pernah cobain sih waktu itu, aku coba investing uang dengan jumlah yang sama untuk beberapa post. Aku tahu ya deh, ini foto biasa banget, kayak cuma flat lay, apa nggak penting deh, kurang bagus lah pokoknya secara visual tuh nggak begitu menarik, kayak komposisi barangnya juga standar banget, warnanya nggak stand out, kurang terang, kayak gitu-gitu. Tapi I was trying to see kalau kita boost ngaruh nggak ya gitu. Kayak dites gitu ya. Kayak ngetes, terus udah gitu I have this foto yang kita foto outdoor. Sebenarnya fotonya bukan model atau apa, waktu itu foto sendiri malah gitu kan. Cuma background-nya apa sih, beach lah, terus warnanya bagus, terus it was a good photo gitu.
Nah, pada saat kita boost dengan Instagram Ads, jauh banget engagement-nya. Jadi hasilnya bagusan yang mana? Of course yang fotonya bagus. Yang fotonya bagus tuh engagement-nya bisa sampai ribuan likes. Padahal aku waktu itu invest untuk boost itu cuma Rp20.000 loh. Jadi 20.000 tiga foto ya. Tadi berapa foto yang dicoba? Dua. Per foto. 20.000. Per foto. Ya. 20.000 per foto, ada berapa foto yang dites? Aku yang aku perhatiin banget dua ini, satu jelek, satu bagus. Satu jelek, satu bagus gitu ya. Jomplang banget hasilnya, memang. Jomplang banget. Yang bagus, yang foto ada orangnya, terus ada kayak background yang menarik, kayak gitu-gitu. Bajunya juga warnanya match sama the background, terus terang, kayak gitu-gitu tuh. Memang berpengaruh berarti ya? Nah, engagementnya tuh tinggi banget. Waktu itu kita dapat likes-nya kayak ribuan gitu. Mungkin kita bisa lihat Instagramnya kali ya. Jadi yang bagus dapat ribuan, sementara yang nggak terlalu bagus ternyata nggak terlalu banyak engagement. Iya, gitu ya. Tapi itu aku ngetes itu harus scroll ke bawah banget sih. Mesti dicari lagi. Tapi emang itu benar sih, maksudnya the quality of your post juga ngaruh gitu. Oke. Ini aku coba untuk sharing ya buat teman-teman. Kita lihat Instagramnya dari brandnya Monique, namanya Alexa. Yeah. Sebentar kita lihat. Ini biar ngobrolnya biar kelihatan gitu ya tadi. Ini scrollingnya terlalu jauh ya nanti? Iya, kalau yang tadi aku tes kan itu di awal-awal banget. I'm trying to work with ini gitu. Nih lihat aja nih, kayak misalnya di post-post awalnya aku belum boost tuh. Ininya engagementnya kecil banget. Di awal tuh maksudnya ketika awal mulai gitu ya? Dari post awal, post yang paling terakhir, maaf. Oke, paling terakhir yang ini? Ya, itu aku belum boost sih, jadi kayak ini belum di boost ya berarti. Nah, another thing that I learned juga, suatu post tuh kalau banyak unsur grafisnya, kayak ini nih, kayak foto yang paling kanan, yang orang pakai baju, modelnya pakai baju hitam putih, terus ada kayak, nah itu this one, yang ada kayak grafis-grafisnya itu, lihat engagement itu cuma 27 tuh likes. Padahal ini baju laku banget sebenarnya. Oke. Sampai aku kan ada aku kan ada offline store juga, jadi untuk waktu itu beberapa kali orang datang biasanya tertariknya sama itu. And then you see the other photo yang nggak pakai unsur grafis itu di tengah, lihat deh. Itu 96 ya? Iya, 96 gitu. Kita lihat di bawah ya. Ini juga sama nih, kan yang di bawah udah diiklanin ya? Kalau ini udah di boost sih. Yang ini udah diiklanin, oke. Tapi kayaknya sebelumnya juga cuma 10 gitu. 10, 27 gitu ya. Oh, jadi learning-nya salah satunya itu ya. Jadi kalau dibikin terlalu banyak unsur grafis tuh sebenarnya ternyata in our case for our brand it doesn't work. Maksudnya berarti untuk fashion lebih baik memang ngeliatin foto bajunya langsung gitu ya. Oke. Ada learning juga nggak sih? Ini yang bawah udah sempat diiklanin juga ya berarti ya? Iya, ini sempat diiklanin juga. Tapi jumlah iklannya kurang lebih sama kan budgetnya? Aku selalu sama sih. I don't spend too much juga sih untuk iklan. Maybe I should spend more kalau mau I get more impact. Cuma for now that's what I try gitu. Oke, tapi mungkin tadi juga ada input bahwa kalau untuk fashion gitu ya, orang lebih suka yang ada orangnya juga gitu ya, ngelihat orang. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini satu 460, satu 315 yang tanpa orang gitu. Jadi mungkin juga itu analisa yang kemarin yang pernah Monique lakukan juga ini apa namanya berpengaruh juga di situ. Iya, iya biasanya. Kayak gitu sih, mereka lebih prefer yang ada orang. Dan satu lagi biasanya kalau misalnya setting yang kayak apa ya terlalu studio banget, yang kayak cuma foto katalog biasa juga kurang bagus sih responnya. Oh, yang terlalu studio tuh maksudnya kayak gini gitu ya? Iya, cuma ini kan agak lebih stylized ya, maksudnya studio tapi lebih di styling gitu kan. Kadang-kadang suka ada tuh foto studio yang benar-benar kayak cuma plain putih, terus modelnya juga nggak kayak gini nih yang di bawah sebenarnya yang collage ini. Ini sebenarnya tadi foto studio biasa aja. Ini aja udah kita coba kita edit lagi, dikasih background dan segala macam, tetap aja kurang gitu kan engagementnya. It's not very interesting gitu.
Ini kalau aku mau pindah sebentar sebelum nanti kita ngebahas gimana caranya Monik bikin konten ya, karena ini menarik banget karena kemarin tadi Monik sempat bilang bahwa kontennya masih beberapa kali dipegang sendiri gitu ya. Kita akan coba tanya-tanya gimana caranya Monik bikin konten. Tapi mungkin aku juga mau tanya soal yang tadi gitu, soal apa namanya order flow gitu. Kalau Monik tuh ketika bikin medianya memang gimana sih caranya untuk memastikan ordernya tuh bisa datang gitu dari digital? Pada saat bikin konten, gimana caranya supaya konten itu bisa dikonversikan jadi sales gitu? Dari ininya juga, dari misalnya ini kan kita lihat ya di Instagramnya nih ada masukin WhatsApp, masukin apa email gitu. Itu tuh kira-kira gimana sih caranya Monik untuk mengatur biar ordernya datang gitu? Biasanya, apa aja yang dilakukan? Walaupun kita juga udah punya website sendiri, harusnya orang bisa dengan gampang ke website kita, lihat harga di situ dan langsung add to cart kan beli. Tapi ini ada link tree gitu ya jadinya ya? Link tree gitu. Itu semua channel kita sih, ini ada website, ada kebetulan kemarin kita mau highlight waktu itu kita punya homeware, kita taruh juga di situ. Terus ada website, terus ada Tokopedia juga, tapi bisa juga ke WhatsApp karena WhatsApp tuh kita tetap masukin ke situ karena banyak sebenarnya orang Indonesia masih banyak yang pengen nanya-nanya gitu. Oke, berarti semua channel ditaruh di sini gitu ya. Orang kalau mau beli tergantung convenience yang mereka mau beli di mana gitu berarti. Biasanya kalau yang maunya praktis, pengen cepat, langsung ke website, langsung add to cart, terus langsung beli. Tapi atau Tokopedia. Nah, tapi kadang ada juga yang masih nanya-nanya gitu. Aduh, sebaiknya ukuran size apa, kayak gitu-gitu tuh bisa chat ke WhatsApp. Karena kan kalau beli online nggak bisa coba ya barangnya. Jadi berapa banyak tuh biasanya komposisinya yang masih nanya-nanya ke WhatsApp? Lumayan banyak sih, lumayan banyak. Dan kadang juga di direct message di Instagram juga DM. Banyak juga yang mereka chat dulu, terus habis itu ke website gitu. Oke. Ini tuh kemarin ada beberapa kasus gitu ya, teman-teman tuh nanyainnya adalah, ini orang tuh banyak ngechat aja tapi nggak beli-beli gitu. Kalau dari Monik ada tipsnya nggak? Untuk yang ngechat terus kayak lama banget nih nggak beli-beli gitu. Mungkin harganya belum pas kali dengan budgetnya mereka ya. Kalau yang aku, that's what I find sih. Jadi misalnya kita posting sesuatu, terus udah gitu ada yang ngechat, nanya harga. Karena kita nggak pernah masukin harga di Instagram kan. Karena kan nggak pernah masukin, kita nggak pernah masukin harga di Instagram. Karena kan harga kadang berubah ya, ada diskon atau ada apa gitu kan. So kita nanti kalau kita masukin nanti kita harus sering-sering gonta-ganti, ribet banget. Karena kan kadang kita suka ada promo, ada diskon kayak gitu-gitu. Jadi biasanya ada yang nanya barang, terus biasanya tuh nanya harga, udah pasti biasanya nanya harga. Ini berapa Kak? Gitu. Terus seringnya sih kalau misalnya memang harganya sesuai dia langsung order. Tapi kalau harganya nggak sesuai ya enggak. Balik lagi ke budget masing-masing ya, mungkin produk kamu belum sesuai sama budget si customer itu. Gitu. Kadang yang bisa dilakukan juga bisa ini sih, nawarin diskon on the spot. Kayak ibaratnya dagang di lapak gitu. Orangnya udah lihat ini. Terus kayak you know they're interested. Mereka kan berarti mereka tertarik dong. Tapi mungkin pada saat kita tahu harganya, wah nggak cukup nih budget gue. Nah kadang kita juga suka kayak untuk followers kita ada diskon 10% Kak, kayak gitu. Kita bisa kadang suka gitu juga sih dari tim admin kita gitu. Pernah dibikin barang, ya. Oh gitu. Jadi cuma untuk beberapa barang aja gitu ya yang dikasih. Barang-barang yang slow moving kali ya. Kalau ada yang tertarik barang slow moving kita, terus it's something that we do sometimes untuk coba naikin sales gitu. Sometimes it works, sometimes it doesn't sih. Tergantung juga. Mungkin 10% kurang gede juga kali ya. Kalau barangnya mahal.
Oke, gitu. menarik tadi Monique bilang sometimes work, sometimes enggak gitu ya. Berarti memang kuncinya ketika kita kayak tadi ketemu problems kayak tadi memang dicoba gitu ya? Iya harus coba Berarti, sih, never know, ya ya, kan. ya. Berarti dicoba trial terus gitu ya. Ini aku juga mau nanya lanjutan nih. Ini kan kalau dari Monique ini bikin kontennya tuh kebanyakan bikin sendiri berarti kan. Nah, biasanya nih gimana sih caranya untuk Monique merencanakan gitu, ini mau bikin apa gitu di dalam kontennya? Oke, biasanya sih aku juga ada tim juga kan, jadi kadang-kadang aku juga kayak misalnya bikin collage kayak gitu-gitu, aku juga suka minta tolong mereka. Tapi aku udah kasih kayak apa ya? Contohnya nih, gue mau something like this, kurang lebih kayak gini, elemen-elemennya, misalnya mau ada ini ada modelnya, cari background yang ada pemandangan kayak padang rumput atau apa kayak gitu-gitu loh, kayak I give them direction juga kira-kira seperti apa gitu. Terus kayak misalnya kayak gini di grafis-grafis yang di post terakhir itu juga aku kasih arahan juga kira-kira seperti apa gitu. Kalau misalnya we try to think juga in grid juga sih. Jadi kayak misalnya mau bikin posting sesuatu tuh harus kayak dipikir ini kalau di grid 3 begini rapi nggak nih kelihatannya gitu. Ya. Jadi kalau dilihat ini kan tiga lumayan rapi. Kadang-kadang suka skip juga atau di bawah-bawah agak-agak berantakan, cuma that's what we try to do sih. Kita coba untuk melihat dari sisi gridnya juga rapi apa enggak. Tapi ada satu lagi juga learning yang kita dapat. Dulu kita pernah coba tuh bikin grid Instagram yang fotonya kayak dipecah-pecah gitu. So we had a really campaign foto waktu itu menurut kita bagus banget. Terus kita coba pecah-pecah gitu. Jadi kayak misalnya grid 9 foto, tapi sebenarnya itu cuma satu foto dipecah-pecah. Iya, iya. Itu ya, engagementnya jelek banget sih. Oke. Nggak terlalu bagus berarti ya waktu itu? Jadi ada beberapa foto kan yang hanya kelihatan misalnya kakinya aja. It's like, what? Gitu, apa itu? Gitu. Itu bukan sesuatu yang ternyata engagementnya bagus. Sementara kan yang kita butuhkan engagement ya. Yeah. The more engagement you have in your Instagram kan, the more likely you're going to appear di someone else's explore page gitu. Dan itu yang kita mau kan, menarik orang baru. Gitu. Jadi kita udah stop sih doing that. Jadi kita fokus on individual photos tuh harus bagus. Kita harus kayak ada pull factor-nya apa sih gitu. Nah, biasanya sih kalau kita belajar dari pengalaman, biasanya foto-foto yang outdoor itu tanggapannya lumayan bagus. Oh, lebih outdoor lebih bagus gitu ya? Jadi kayak natural set, kayak natural, foto-foto natural gitu? Gitu. Kalau ada perencanaan nggak sih misalnya kayak seminggu tuh saya harus posting berapa kali, terus biasanya misalnya bajunya atau gayanya harus apa gitu. Tadi kan memang ngasih arahan ya, tapi kayak serutin apa sih posting? Harusnya sih at least dulu sih ada kayak harus kayak misalnya setiap hari kayak sehari 2 post gitu. Tapi sekarang kita udah nggak sebanyak itu. Jadi paling kayak seminggu like 3 to 6 posts gitu seminggu. Gitu. Kalau ini kan tadi Monique juga bilang ya, foto di luar gitu yang natural lebih bagus. Kapan dan gimana sih nemuin waktu atau gimana cara proses fotonya? Biasanya ngambil foto sendiri atau memang ada fotografer yang fotoin atau gimana? Ini banyak foto-fotonya juga kita kalau yang foto non campaign ya, yang benar-benar nggak pakai fotografer, nggak pakai model, jadi kadang aku suka minta tim aku gitu, kayak misalnya anak anak kantor gitu, anak magang, mereka untuk bikin kreasi, bikin konten dari baju-baju yang ada gitu. Itu salah satu
semuanya pasti kebagian untuk kayak bikin kayak gitu. Untuk nyoba ya. Contoh-contohnya yang mana aja sih nih yang Terus memang dibikin sendiri? sih lah ya kalau ini mostly semua foto sendiri sih kecuali yang bule-bule. Yang mana yang foto sendiri? Ini yang lagi di laut ini foto sendiri kemarin? Iya, itu kemarin kebetulan that's me. Terus yang foto is my brother. Kebetulan aku juga lagi getaway sebentar. Terus of course bawa baju. Aku nggak pernah pergi getaway nggak digunakan kesempatannya buat jual. Ya? Produk dibawa terus buat jualan. Yes. Gitu. Apalagi kalau tahu mau ke tempat yang fotogenik gitu ya, bagus untuk difoto, pasti dibawa gitu. Okay. Terus kalau yang bawa waktu itu aku kasih tugas anak internku untuk apa namanya foto dengan baju ini, tapi aku udah kayak kasih pointers gitu, coba cari setting yang lebih kayak rumput-rumput outdoor yang kayak lebih wild surroundings kayak gitu. Kebetulan kayak daerah Tangsel sini kan lumayan banyak juga. Gitu. Dia ini foto sendiri kayaknya pakai handphone. Cuma even pakai kamera kok pakai handphone. Semuanya pakai handphone. Kalau misalnya kebetulan sendiri. Oke. Nah, kalau ini kan sebenarnya modal besar untuk bikin foto bagus menurut aku. Oke. Nah, ini kan tadi Monik banyak ngambil fotonya dari handphone gitu ya. Nah, tips-tips apa aja sih kalau misalnya mau ngambil foto bagus pakai handphone tuh? Oke, nomor 1 cahayanya, lightingnya harus pas gitu. Dan kalau bisa outdoor, karena indoor tuh foto pakai handphone biasanya jelek. Unless indoornya dapat cahaya matahari yang cukup dari jendela yang besar. Jadi kalau untuk amannya foto outdoor dan jamnya itu jam dimana mataharinya juga bagus gitu. Jadi biasanya pagi atau sore. Paginya tuh pagi jam berapa kira-kira? Jam berapa sampai jam berapa? Pagi, sorenya jam berapa sampai jam berapa? Pagi, aku bukan anak pagi. Tapi biasanya kalau pagi ya jam-jam 8-an gitulah ya, tapi begitu udah mulai terang banget kayak jam 10 sih udah nggak bagus sih, terlalu terang. Gitu. Jam 7, jam 8-an gitu ya. Pagi juga ya jam 7, jam 8. Kalau sore tuh jam 3 sore ke atas deh. Oke, 3 sore sampai mataharinya agak-agak hilang gitu ya. Nah, kalau ini foto yang paling kanan ini yang kayak ada kelihatan nggak sih yang kayak di rumput-rumput itu aku fotonya udah hampir deket sunset. Lihat kan mataharinya udah turun. Kelihatan. Sebenarnya nggak ideal, cuma itu kebetulan dapat aja mood-nya. Menurut aku it's just a nice mood aja waktu itu, pas gitu. Jadi kadang juga foto, ini kan bajunya sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi I don't know, I like to also include mood photos gitu. Jadi untuk kayak nampilin mood-nya aja. Aku lupa deh engagement gimana ya waktu itu ini. Ini engagement-nya 80, yang satu lagi 65. Nah, ini waktu itu ini juga bagus sih. Kalau komposisi konten tuh soalnya ada banyak juga yang nanya ya, kalau kan bisnisnya banyak macam-macam, ada yang makanan juga gitu. Nah, yang makanan tuh sempat bilang bahwa produk saya tuh cuma itu aja, fotonya gimana ya enaknya gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau soal baju juga, bajunya mungkin juga kalau dalam satu waktu tertentu sama gitu ya, tapi idenya gimana sih untuk dapetin ide untuk keluarin foto baju yang sama gitu misalnya, tapi bisa keluar dengan banyak gaya gitu, itu tuh gimana? Harus rajin visual research kali ya, cari ide. Visual, biasanya kalau Monik cari idenya gimana nih? Pinterest sih, andalan. Pinterest, terus lihat-lihat Instagram account brand-brand luar biasanya aku. Yang kira-kira mirip-mirip gitu, yang aku suka gayanya gitu, cari-cari ide. Terus kan, in terms of Instagram konten tuh juga ada tren-trenan, bukan cuma baju gitu kan. Jadi ada tren-trenan juga, jadi kita juga harus tahu nih sekarang trennya orang lagi foto kayak apa sih gitu. Kayak waktu itu sempat ada trennya belum lama ini orang foto dengan cermin-cermin tuh. Taruh cermin di bawah terus foto dari atas gitu kan dengan langit
biru kayak gitu-gitu itu juga sempat ada. Kita belum coba sih itu. Oke. Tapi maksudnya kita juga harus aware tuh sama tren-tren kayak gitu. Orang-orang sebenarnya apa sih sekarang foto macam apa sih yang lagi dapat banyak engagement? Filter warna seperti apa sih yang engagementnya bagus gitu? Itu juga ada tren-trennya tuh. Jadi there was a time waktu itu misalnya, oh trennya filter warna yang lebih dingin warnanya. Jadi itu juga kamu ikutin gitu ya berarti trennya? Iya harus sih. Tapi kita juga tetap sesuaiin juga sih sama bajunya, sama produknya cocok atau enggak gitu. Kalau misalnya kita mau jual baju warnanya yang terang, kalau misalnya warnanya kita redupin ya nggak bagus juga kan gitu. Gitu. Sebenarnya bisa sih kita punya gaya sendiri gitu. Misalnya pada saat kita melihat misalnya influencer siapa gitu ya, biasanya bagus fitnya tuh mereka kayak seragam gitu, warna filternya, warna fotonya tuh kayak satu tone semua gitu. Tapi I find that itu susah untuk dilakukan kalau punya brand baju gitu. Karena kan kadang kita mau repost foto orang lain yang gayanya filternya yang dia pakai beda gitu, tone warnanya beda-beda. Jadi itu pinter-pinternya aja gimana cara kita matchingin warna. Kayak misalnya nih di foto yang kelihatan ini, aku kan repost nih fotonya Ayla Dimitri pakai baju kita, pakai celana kita nih yang ada background gorden warna orange. Dan nggak? Foto paling kanan. Ini nih lagi tampilin nggak sih? Nggak bisa ke bawah nih, lagi aku nyangkut. Oh, oke. Ini lagi maksimal. Enggak, udah sih, udah yang tadi. Sebentar. Di atas kayaknya. Nah, ini. Ayla ya. Yang ada pakai blinds warna orange gitu kan. Terus aku coba pikir, aduh gimana ya? Ini matchinginnya gitu. Oh, kebetulan aku juga ada foto yang kemarin pakai si Brick Lounge set itu yang ininya warna orange juga, jadi aku taruh opposite her di sini dengan foto yang neutral di tengah gitu. Jadi biar kayak masih ada enak dilihat lah gitu. Tapi jadi emang ketika nentuin grid gitu emang it's not easy. Makanya aku kadang juga suka jarang posting karena kalau menurut aku sesuatu belum layak tampil nggak akan gue posting. Oke. Tadi juga kita karena udah sempat belajar juga untuk gimana caranya kalau kita mau posting dengan sendiri gitu ya, dengan medium sendiri. Nah, kalau Monique tuh kan berarti banyak juga pakai handphone ya. Kalau pakai handphone tuh misalnya habis ngambil foto, biasanya tuh aplikasi yang dipakai untuk apakah itu edit ataukah untuk ngebersihin fotonya tuh biasanya pakai apa sih? Aku sering pakai Teza app sama Fiesco kali ya. Teza namanya. Nah, itu biasanya yang dilakukan apa aja sih ketika adjust exposure-nya, kalau dia kurang terang biasanya bisa ditambahin terangnya, bisa di sharpen juga, tergantung sih. Kalau misalnya mau mood mungkin malah di soften, jangan terlalu sharp kan. Kalau misalnya yang efek yang kita mau dapetin tuh lebih moody, lebih gimana, mungkin malah dibikin lebih less, lebih soft, lebih lembut, mungkin lebih grainy atau apa gitu. Tapi kalau yang mau didapetin efeknya kayak visual yang sangat kuat, warna-warnanya terang, keluar semua, yang aku edit mungkin lebih banyak di warna, di hue and saturation-nya kayak gitu. Biar lebih keluar warnanya. Tapi tetap aku berusaha untuk matchingin juga sih sama warna asli bajunya. Oh, biar nggak terlalu berubah gitu ya? Iya, iya. Kecuali foto-foto yang mood banget ya, kadang kan kayak misalnya tuh foto yang tadi sore-sore udah mau sunset kan, itu warnanya juga mempengaruhi warna baju ya, karena kan mataharinya warnanya jadi agak pink peach gitu kan. Itu ya kalau di edit juga ya jadi hilang kan efeknya gitu. Cuma biasanya orang ngerti sih. Abis itu kita kan posting juga foto katalog ya. That's why untuk website penting banget foto katalog kalian itu harus sesuai sama warna asli, nggak usah dimain-mainin filternya. Karena jualan ya, jadi kayak ekspektasi juga, setting ekspektasi juga ya. Kalau warnanya beda, ntar kalau dia terima komplain gitu ya misalnya.
exactly gitu. Oke. Nick, ini tadi menarik juga yang aku lihat dari postingan-postingannya itu ada beberapa yang memang kayak ada kerjasama dengan influencer ya, kita bisa bilangnya ya. Itu tuh kalau dari Monique ada tipsnya sendiri nggak sih untuk kerjasama dengan mereka gitu? Apa ya? Oke, pertama sih kita harus cari influencer yang kira-kira sesuai sama brand kita. Jadi kalau buat saya sih nggak berarti orang dengan followers ya banyak itu cocok untuk kerja sama dengan kita gitu. Kita harus lihat kira-kira audiensnya dia, followersnya dia itu matching nggak sih sama target market kita gitu. Karena kita juga kadang suka di approach oleh stylist-stylistnya artis atau apa untuk mereka pinjem baju untuk dipakai sama artisnya. Tapi aku biasanya cek dulu nih artisnya sesuai nggak sih sama ini. Kita ada lah waktu itu pernah yang menurut aku enggak banget gitu buat kita ya. Aku nggak terima. Walaupun dia follower jutaan orang ya. Oke, jadi memang target marketnya mereka sama target marketnya kita harus matching dulu karena itu yang utama ya. Iya, iya. Karena tetap kan it reflects back to your brand DNA kan. Kecuali misalnya orang itu beli baju ya, terus dia posting yang bukan urusan aku kan untuk aturnya nggak. Tapi aku nggak repost biasanya. Kalau nggak sesuai gitu. Paling mungkin kita mention lah di Instagram Stories gitu. Kan itu appreciation juga kan for our customer. Okay. Nah, selain itu, abis itu ya kita lihat juga orang itu kira-kira suka nggak ya sama produk kita gitu kan. Kita bisa lihat tuh dari barang-barang yang udah pernah dia pakai, baju-baju yang udah pernah dia pakai, kira-kira gaya berpakaiannya dia cocok nggak sih sama gaya baju kita. Kayak misalnya ada influencer nih, dia kalau pakai baju warnanya monokrom atau beige yang sangat-sangat nggak colorful gitu. Terus tau kita kirim baju yang full print warna-warni, dia nggak akan pakai juga. Gitu. So kita juga harus lihat itu kira-kira. Kalau misalnya kamu punya bisnis makanan gitu, lihat nih orang ini, misalnya kamu jualan makanan dessert yang manis. Kalau orangnya emang ternyata dia posting dia nggak suka makanan manis, ya jangan kirim ke dia gitu. Yang kira-kira memang suka dengan tipe produk yang kamu tawarkan gitu. Dan of course always send sesuatu yang menurut kamu is the best in quality ya. Jadi harus setiap kali kita kirim sesuatu untuk influencer atau apa tuh kualitasnya juga harus dijaga banget. Jadi nggak boleh kirim barang sampel ya? Barang sampel kalau kualitasnya bagus banget untuk dikasih gitu maksudnya. Tapi aku nggak pernah kasih sampel sih, karena kan we need it for our production sampel. Beda kali ya kalau makanan ya. Tapi kalau baju sih biasanya kita produksi emang khusus gitu buat mereka gitu. Berarti kirim yang terbaik gitu. Tapi ya of course itu juga berlaku untuk kalau ngirim barang jualan ya, sama aja quality control. Quality controlnya karena anyone on social media nih, anyone you're selling to, anyone you're giving anything to tuh can be your influencer for their own circle, untuk lingkungannya mereka sendiri. Kan sekarang juga lagi zamannya micro influencer gitu. Influencer. Berarti semua orang bisa mempromosikan produk kita juga ya, ngebantuin untuk promosi produk ya. Yes, exactly. Jadi jangan pernah skipping on quality control sih, untuk apapun produk yang kamu bikin, quality control tuh harus nomor satu. Jadi itu mungkin satu lagi tipsku ya, anggap semua orang yang beli itu ya influencer dengan followers jutaan. Jadi, menarik juga nih, anggap semua orang influencer berarti ya? Iya, anggap semua orang influencer dengan followers jutaan. Jadi pada saat lo kirim sesuatu, lo benar-benar pikirin gitu pengalamannya dia pada saat dia buka packagingnya, apa sih yang kira-kira, anggap aja semua orang akan videoin tuh semua paket yang kamu kirim. More better experience yang dia bisa rasain, itu akan translate to the content yang dia akan sharing kan. Syukur-syukur terus mereka bikin konten beneran, terus saking mereka impressnya sama packaging kamu, sama barang yang kamu kirim, terus dia posting di Instagram Stories-nya, terus dilihat sama followersnya yang walaupun misalnya cuma 100 orang, tapi dari 100 itu 20 orang jadi ikut follow kamu, kan lumayan banget, ya nggak? Iya. Kalau sejauh ini nih, Alexa nih
untuk treat ke semua orang yang tadi ya, semua orang sebagai influencer itu kira-kira ngapain aja sih? Paling apa ya, packagingnya, terus kita selalu kalau ada yang chat atau nanya kita berusaha untuk selalu ngeladenin sih. Maksudnya kan kadang suka ada nih, aku kan juga suka follow-follow atau beli-beli barang yang lain lah. Suka ada orang-orang jualan online suka baper. Jadi kayak misalnya orang nanya-nanya terus nggak jadi beli, terus dia sebel, terus dia posting di Insta Stories-nya kayak di blog. We don't do that. Menurut gue itu hak lo sebagai customer untuk nanya harga, hak lo untuk nggak jadi beli juga, terserah, nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya ada orang komplain apapun, kita pasti ladenin sih. Jadi misalnya mau tukar barang, atau misalnya kita, kan timku juga manusia ya, kadang ada juga quality control yang kelewat, kita akan minta maaf banget sih kalau sampai itu kejadian, terus pasti kita akan ladenin untuk mereka tuker atau refund or whatever it is gitu. Jadi kita customer kita pasti mencoba treat sebaik mungkin. Orang nanya kita usahakan selalu jawab. Oke, berarti memang produk yang terbaik dan juga servisnya juga yang terbaik gitu ya, yang diberikan. Nah, aku untuk yang sesi-sesi terakhir nih, kita mau nanya juga soal membuat brandnya gitu ya. Kemarin kan memang brand yang Monique punya Alexa gitu. Ini ketika ngebangun brandnya tuh gimana sih caranya, mulai dari pemilihan nama gitu ya. Ini ada banyak juga nih nanya, saya udah punya produk, tapi gimana ya caranya untuk ngasih namanya gitu. Waktu itu ada yang pernah nanya kayak gitu. Prosesnya tuh kemarin gimana sih pas awal? We wanted a name yang bisa merefleksikan ini kita ya, maksudnya our background juga gitu, terus juga kalau bisa sih bisa menggambarkan produknya gitu. Tentunya bagus ya kalau kamu bisa menemukan nama yang bisa merepresentasikan kamu sebagai owner dan merepresentasikan si barangnya itu sendiri gitu. Tapi itu kan nggak segampang itu gitu. Jadi kalau kemarin sih kita Alexa itu kebetulan nama samaran aku dan suami when I was still a journalist. Dulu aku suka nulis untuk side job lah ya buat majalah lain. Nama samaranku Alexa biar nggak ketahuan. Ternyata suami tuh juga dulu suka nulis artikel feature gitu buat majalah cowok. Dia juga nggak mau ketahuan itu sebenarnya siapa. Dia pakai namanya Alex. So we were thinking, and it was something yang kejadian itu maksudnya dia udah pakai nama itu sebelum kenal sama aku. Aku juga udah pakai nama itu before I met him gitu. Jadi pikiran kok lucu ya. Terus dari itu we were thinking si nama Alex sama Alexa ini yang membedakan dia antara nama cewek dan cowok tuh cuma satu huruf A-nya doang. Ya. Ya. Ya kan. Dia menjadi Alex tuh itu dari Alex menjadi Alexa tuh cuma ditambahin A gitu. So we were thinking tadinya awalnya kita memang mau bikin itu baju cewek dan cowok gitu. Dan mungkin ada baju yang unisex juga gitu. Jadi itu sih awalnya. Walaupun sekarang kita mostly lebih ke women's wear dengan menswear-nya dikit banget karena nggak kepegang sih. Tapi tujuan awalnya sebenarnya kita mau bikin baju cewek dan cowok sih. Gitu. Oke. Ketika juga ngebuat desain apa segala macam, waktu itu memang ada hiring orang atau bikin sendiri atau gimana nih untuk logo nih? Waktu itu untuk logo aku sempat kerja bareng sama kebetulan sepupunya suami juga. Waktu itu yang bantuin kita bikin logo Tanya Larasati, influencer juga kebetulan. Cuma sebenarnya dasarnya graphic design gitu, graphic designer gitu. Waktu itu sempat minta tolong dia juga untuk work on our logo karena kita juga suka sama seleranya dia, kita suka sama gaya-gaya desain gitu. Jadi kita kerja bareng sih untuk bikin ini, tapi in the end akhirnya kita memilih untuk pakai logo ini yang lebih lebih simple gitu. Tapi ini sebenarnya font, tapi waktu itu sama Tanya ini lagi sih, samanya kayak di tweak lagi gitu, dibikin supaya lebih beda lah ya daripada font biasa gitu. Jadi ada adjustment yang
khusus untuk logo itu gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang terakhir juga. Ini kan kalau misalnya bicara soal harga gitu ya, kompetisi kan juga mungkin udah banyak banget untuk fashion. Gimana sih caranya untuk memang melakukan program marketingnya biasanya yang Monik lakukan gitu untuk bisa narik target market, narik konsumen tuh biasanya ngapain aja sih? Apakah ada kayak program rutin bulanan atau misalnya program tertentu yang dilakukan gitu? Oke. Kita sih biasanya tiap bulan pasti ada promo, hampir tiap bulan ada promo. Apalagi sekarang kan kayak suka ada nih online shopping day, apa kayak 10-10, 9-9 gitu. Besok kebetulan. Kita biasanya kita juga lihat nih biasanya di waktu-waktu kapan sih orang-orang pada melakukan sale atau melakukan promosi, kita biasanya coba untuk bikin juga sih gitu. Oke, berarti riding salah satunya juga riding momen juga ya salah satunya gitu. Ya, itu juga ya gitu. Biasanya juga kalau enggak kita juga biasanya bikin promosi itu deket-deket tanggal gajian gitu. Okay. Karena kan biasanya itu berhubungan juga sama budget orang kan. Gitu. Oke, biasanya tuh dilakukannya di mana aja? Di semua channel gitu, langsung disebar gitu? Biasanya sih jalur promosinya of course lewat Instagram. Lalu kita biasanya bikin diskonnya di website biar nggak ribet gitu. Oke, di website sendiri langsung? Kenapa? Ya, jadi langsung di website sendiri ya, di promonya? Ya, gitu. Dan tadi belum pernah boost ads biasanya. Oke. Tadi belum pernah apa? Apa namanya, belum pernah bikin kayak di marketplace gitu, belum pernah sih. Oke, promo yang di marketplace justru belum pernah gitu ya? Belum. Oke. Lagi sesuatu yang kita lagi mau coba sih. Kita lagi discussing untuk itu. Gitu. Oke. Buat yang terakhir banget dari Monik ada tips-tips khusus nggak nih buat yang mau mulai masuk ke digital marketing? Kalau dari pengalamannya Monik selama ini jalanin bisnis, kira-kira yang perlu diperhatikan tuh apa sih kalau mau mulai pakai misalnya website, Instagram dan lain-lain? Oke. Kalau mungkin kalau misalnya punya website sendiri itu ibaratnya seperti kamu bikin toko sendiri gitu ya. It's like it's your own. Kamu bisa bikin apapun di situ, mau warna apa kek, mau berapa banyak barang ditaruh di situ, mau letaknya gimana terserah, itu toko lo sendiri gitu kan, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngurusin. Pada saat kita titip barang ke toko orang lain, kayak misalnya titip barang di mall atau di toko yang ada di mall atau di toko lain butik apa yang lebih besar gitu. Atau misalnya kalau jual makanan titip barang di coffee shop atau di restoran gitu ya, pasti ada it comes with its own rule, pasti ada aturan-aturannya kan, ada potongannya, sekian itu semua ada kelebihan dan kekurangannya sih. Balik lagi lihat budget juga, kamu budgetnya berapa bikin website, ada nggak budgetnya kira-kira gitu, karena pada saat kamu website sendiri, ingat itu website tidak akan menarik trafficnya sendiri ya. Pada saat kamu bikin website nggak satu traffic langsung datang, ya kan? Berarti sama kayak kamu bikin toko fisik brick and mortar store, kamu udah punya toko bagus di pinggir jalan, tapi tuh traffic nggak akan datang sendiri kan? Kalau kita nggak menarik orang buat datang, kecuali misalnya kamu memang cukup punya modal untuk bikin itu di tempat yang jalannya memang rame, foot trafficnya tinggi. Jadi orang ya pasti lihat dan lewat gitu. Yang penting kamu gimana caranya bikin window dressingnya menarik supaya orang mau masuk kan. Mau masuk. Kalau website kan nggak kayak gitu ya. Maksudnya kalau website kan jalanan yang rame itu apa sih gitu kan, we don't know gitu kan. Jadi pada saat bikin website, selain kita harus bikin kayak window dressingnya harus bagus, websitenya harus bagus, kita juga harus mikirin tuh gimana caranya kita ngedrive traffic orang untuk masuk ke website itu. Nah, pertama kali yang mesti didapetin adalah trafficnya duluan, kalau menurut aku ya. Jadi mungkin pertama kali kalau mau mulai benar-benar yang belum punya digital sama sekali, mulai dengan social media dulu. Social media itu menurut gue ibaratnya kayak jalan rayanya gitu kali ya. Banyak traffic
lewat-lewat ya kan, karena lebih kan mudah untuk ditemukan Instagram, gitu ya. ya lebih mudah untuk menarik orang untuk datang karena udah ada orang yang lewat di jalanan itu gitu. Ibaratnya kayak kalau misalnya kamu bikin toko offline, mungkin dengan tanpa jalanan tuh kayak lo bikin toko di tengah hutan gitu, nggak di jalanan depannya. Ya sih, bikin website kalau nggak ada Mesti trafficnya sama narik-narik ya. sekali. Ya gimana caranya, jalanannya aja nggak ada di depan situ ya kan, gimana cara orang mau lewat, ya nggak? Nah itu mungkin bisa dilihat si social media itu kayak jalan rayanya gitu kan, kayak misalnya cara gimana caranya lo ngedirect orang untuk masuk ke toko lo gitu ya lewat si social media itu, dimana udah ada trafficnya, udah ada orang-orang yang memang sudah punya account di situ dan udah biasanya kadang mereka juga nyari-nyari barang di situ. Nah triknya adalah untuk tahu gimana cara kita bikin akun Instagram yang akun sosial media yang dilihat orang gitu. Salah satunya misalnya itu lewat hashtag kayak lewat influencer kayak atau lewat pasang Instagram post dengan konten yang bagus gitu. Jadi dari situ dulu sih kalau menurut aku, kalau belum ada modalnya coba untuk social media yang gratis tapi ya itu dalemin dulu di situ gitu. Pelajari dulu apa sih kira-kira bisa ngedatengin traffic. Oke. Terima kasih banyak Monik buat waktunya hari ini, sharing-sharingnya senang banget untuk ngedengerin belajar gimana caranya Monik udah ngembangin social media untuk membantu bisnisnya, gimana caranya dengan apa namanya tadi pakai handphone aja udah bisa bikin materi-materi yang bagus gitu ya. Jadi terima kasih banyak buat waktunya, semoga nggak kapok untuk diundang lagi ke ngobrol-ngobrol kayak gini. Buat teman-teman prakerja, ini karena waktunya sudah 1 jam kita ngobrol bareng, tadi mendengarkan obrolan bareng dengan Monik, pemilik apa namanya fashion dari Alex Alexa. Ini saya ada informasi penutupan, seperti tadi yang diinformasikan bahwa absen untuk program live kita kali ini itu sudah teman-teman nanti sudah bisa langsung masuk ke dalam sekolahmu dan melanjutkan program selanjutnya. Jadi setelah nonton live ini dari link yang ada di sekolahmu, nanti silakan lanjutkan programnya. Harusnya centang biru centaknya sudah ada. Nanti kalau misalnya belum keluar bisa di-refresh atau di-reload di halaman aplikasi atau di dalam halaman websitenya. Bila masih ada kendalanya, bisa ditanyakan ke sekolahmu langsung ke platformnya. Dan kalau ada pertanyaan mengenai platform, kendala-kendala soal platform, sertifikat atau intensif, bisa ditanyakan ke tim sekolahmu langsung. Gitu. Ini di dalam informasi ada informasinya. Sekali lagi terima kasih buat waktunya Monik dan terima kasih buat waktunya dari teman-teman yang mendengarkan. Sampai ketemu di program selanjutnya. Bye.